Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada pertemuan kedua dari mata kuliah Teknik Daur Ulang Limbah. Yang mana hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana prinsip daur ulang limbah padat. Jadi di sini setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas dasar-dasar dari limbah padat. Hari ini kita masuk ke lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas harapan dari perkuliahan pada pertemuan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagaimana prinsip daur ulang limbah padat. Jadi apa saja prinsip-prinsipnya terkait daur ulang limbah padat. Kemudian mampu menganalisis kebutuhan unit operasi dan pelengkapan pemrosesan daur ulang limbah. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa parameter-parameter penting terkait apa saja unit-unit operasi maupun perlengkapan yang nantinya dibutuhkan dalam suatu fasilitas daur ulang. Jadi pertama, kita tetap harus berangkat dari bagaimana sih sebenarnya hierarki dari pengelolaan sampah yang terintegrasi. Karena di sini terkait daur ulang limbah itu merupakan sebagai bagian dari bentuk pengelolaan limbah sebenarnya. Jadi pengelolaan limbah yang terintegrasi secara hierarkinya di sini berdasarkan PITSEL 2005 dia terdiri dari ada minimasi. Jadi minimasi secara kuantitas maupun toksisitas dari si limbahnya. Kemudian penggunaan kembali atau reuse. Dan di sini daur ulang atau recycle. Kemudian ada composting sampai dengan nanti di sanitary landfilling atau penimbunan sampah nantinya. Jadi memang sebagai satu bagian daur ulang hanya sebagian kecil dari pengelolaan sampah terpadu atau integrated waste management atau IWM. Pendekatan utama yang nantinya dipakai untuk melihat seperti apa daur ulang itu. Jadi secara utamanya itu prinsip dari daur ulang adalah yang utama pertama adalah pemilahan dari sumber. Jadi apakah nanti pemilahannya dilakukan oleh penghasil itu sendiri atau nanti ada pihak kedua lagi atau pihak lainnya yang mengumpulkan dari sumber, kemudian sampah tadi dipilah lagi. Jadi pada intinya memang harus ada pemilahan dari si sampah padat tadi. Kemudian ada yang dinamakan sebagai Material Recovery Facilities atau MRF. Jadi ini semacam fasilitas untuk pemulihan, kalau istilahnya itu fasilitas pemulihan bahan atau material. Jadi di sini fasilitas yang nanti pada prinsipnya dia akan melakukan proses daur ulang. Selanjutnya, ini lambang atau logo dari daur ulang, di mana terminologi daur ulang itu nanti bisa kita definisikan sebagai source separation. Tadi kita melakukan pemilahan dari sumber, kemudian ada prinsip reuse juga, kemudian ada prinsip recycle atau penggunaan didaur ulang. Recycle di sini maksudnya didaur ulang. Waste to energy, jadi limbahnya tadi dikonversi ke energi, kemudian dipulihkan lagi. Jadi sumber daya alamnya, sumber daya yang tadinya dalam bentuk limbah kita gunakan kembali sebagai suatu sumber daya. Kemudian
terkait pemulihan tadi atau recovery tadi, ada beberapa metode sebenarnya yang menjadi dasar seperti apa kita bisa melakukan pemulihan suatu bahan atau material limbah tadi, sehingga nantinya dapat didaur ulang. Jadi yang pertama di situ, bahan tadi dikumpulkan sebelumnya. Jadi sebelum dia dibawa atau ditransportasikan ke fasilitas selanjutnya dari si sumber, apakah itu dari rumah tangga, apakah itu nanti bersumber dari industri, apakah dari institusi, maka nanti perlu juga untuk metode yang pertama di sini, bahannya itu dikumpulkan terlebih dahulu dari sumbernya. Baru nanti akan ada prosesan pemisahan. Kemudian yang berikutnya, pengumpulan bahan daur ulang di campuran. Jadi di sini biasanya memang sampah yang atau limbah yang bersumber dari pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah misalnya pada komunal yang ada di daerah kita, misalnya ada personil yang mengambil sampah, itu belum dalam keadaan terkumpul, dari dalam dicampur, dan nanti akan diproses di kemudian untuk pemilahannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan dari campuran pengelolaan sampah padat. Ini nanti dari campuran misalnya dari sampah perkotaan, yang itu nanti akan bersumber dari perumahan, bersumber juga dari kawasan komersial, kawasan institusi, kemudian bisa juga dari kawasan industri, itu digabungkan satu, itu yang dikumpulkan dan nanti yang nantinya akan dibawa atau diproses daur ulang. Yang ini mungkin secara praktisnya mungkin apa yang sebagian juga bisa kita lihat pada di sekitar kita juga sebenarnya. Kalau pada umumnya kan kita dikumpulkan semua sampai dibawa ke TPA, nanti di TPA yang memang kalau fasilitasnya mencukupi, di TPA itu yang nanti melakukan kegiatan daur ulangnya. Kemudian ketika kita ingin menghitung seperti apa kinerja dari daur ulang, jadi ada beberapa kriterianya yang bisa nanti kita pakai. Jadi yang pertama, ada capture rate-nya, atau bisa juga dikatakan sebagai source recovery factor. Di sini diartikan sebagai persen berat bahan yang memenuhi syarat yang nanti akan masuk ke sebagai aliran limbah padat total yang nantinya akan didaur ulang. Jadi dari total misalnya sampah yang masuk diproses untuk kegiatan daur ulang, nanti pasti akan dipisahkan lagi sehingga kita akan dapat berapa persentase dari berat bahannya tadi yang memenuhi syarat untuk didaur ulang. Kemudian menghitung participation rate. Jadi ini berapa persentase dari rumah tangga ataupun bisnis, kalau memang dia berasal dari industri ataupun kawasan komersial atau kawasan institusi misalnya, yang memang secara teratur menyiapkan barang daur ulangnya. Jadi ini juga menjadi salah satu poin penting untuk melihat seperti apa sih sebenarnya kinerja daur ulang yang ada di suatu wilayah. Yang ketiga ada recycling rate-nya. Jadi berapa jumlah barang daur ulang yang dikumpulkan per rumah tangga per unit waktu. Jadi ini kalau memang di suatu wilayah sudah ada kegiatan pemilahan dari sumber, yang kata lain di sini dari rumah tangga. Jadi dari rumah tangganya sudah ada program, dia sudah memisahkan, oh ada kategori barang yang ini merupakan termasuk barang yang daur ulang. Jadi ketika memang nilai jumlah barang daur ulang tadi semakin tinggi, maka nanti juga kinerja dari fasilitas daur ulangnya berarti juga sangat baik. Jadi tiga ini sebenarnya bisa menjadi satu kriteria penilaian seperti apa kinerja daur ulang. Misalnya ketika kita ingin melihat kinerja daur ulang yang ada di Kota Padang misalnya. Nah, kita bisa menggunakan ketiga kriteria ini untuk menghitung seperti berapa sebenarnya seperti apa kita ingin menganalisis seperti apa kinerja dari kegiatan daur ulang yang ada di Kota Padang. Kemudian yang keempat ada diversion rate. Jadi berapa berat total sampah yang
tidak ditimbun atau masuk ke insinerasi. Jadi memang kegiatan daur ulang ini kan dikatakan sebagai penanganan di awal. Jadi harapannya kita mengurangi berapa total sampah yang nantinya ditimbun ataupun diinsinerasi. Jadi memang semakin tinggi nanti diversion rate-nya, berarti kan memang kemampuan dari fasilitas pendaur ulangan tadi itu semakin baik, karena semakin banyak sampah yang bisa didaur ulang nantinya. Kemudian berikutnya ada pasar daur ulang. Jadi ketika kita berbicara daur ulang, yang jelas kita harus memperhitungkan pasarnya. Jadi memperhitungkan pasar di sini adalah seperti apa kebutuhan dari pasar yang ada di sekitar fasilitas daur ulang tadi. Jadi misalnya kita ingin mendaur ulang kertas misalnya. Kertas di sini pasti nanti harusnya akan ada demand kebutuhan si kertas-kertas bekas tadi. Apakah dalam bentuk koran, apakah nanti dalam bentuk kertas-kertas bundel dari aktivitas di perkantoran misalnya. Harus sudah ada memang tidak hanya sekedar pengumpul besar, tapi memang pengumpul besar itu mereka sudah mempunyai market dan rate dari si harganya tadi. Dan ini menjadi salah satu hal penting untuk mempertahankan sebenarnya fasilitas daur ulang sampah ini. Jadi satu permasalahan yang mungkin perlu dipertimbangkan terkait suatu kegiatan daur ulang, yaitu volatilitas harganya yang memang cukup tinggi dari harga daur ulang barang tadi. Karena memang kita berbicara di sini bagaimana permintaan di pasarnya kan, demand di pasarnya seperti apa nantinya, itu pasti akan mempengaruhi dari harganya, harga barang daur ulang tadi. Kemudian kebutuhan atas si bahan atau material daur ulang tadi juga harus kita persiapkan juga. Itu yang sempat menjadi permasalahan misalnya di Kota Padang ini, kita sudah ada beberapa bank sampah, tapi satu yang menjadi kendala adalah kita belum bisa mempersiapkan demand untuk sampah yang dihasilkan. Jadi sudah digalakan misalnya untuk pengumpulan sampah plastik kemasan, misalnya sampah plastik kemasan berupa kemasan untuk pembuatan minuman-minuman ringan, minuman-minuman es teh, es kopi misalnya. Itu kan banyak menggunakan kemasan plastik sekali pakai kan. Nah itu salah satu sampah yang banyak dikumpulkan ke bank-bank sampah yang ada di Kota Padang. Tapi sekarang menjadi permasalahan inputnya itu yang masuk ke bank sampahnya itu tinggi, tapi si bank sampahnya belum bisa mendapatkan kemana nanti bahan baku ini tuh bisa dijual. Karena memang itu yang menjadi permasalahan, karena kita hanya mempertimbangkan, oh kita bisa berubah ini, tapi kita belum bisa melakukan persiapan terkait si bahan baku tadi. Bahan baku tadi itu mau kita pakai sebagai apa gitu. Pada umumnya bahan baku seperti plastik kemasan tadi itu kita pakai itu buat bahan baku pembuatan tas-tas untuk door prize biasanya, untuk door prize, untuk goodie bag di seminar-seminar, dan dengan kondisi seperti sekarang permintaannya berkurang, nah itu yang menjadi kendala. Sebenarnya kan kita bisa mempersiapkan kebutuhan lokal, misalnya kita menambah kegunaan dari si sisa tadi. Jadi sebenarnya si plastik kemasan tadi mungkin kita bisa proses lagi, mungkin kita buat semacam papan komposit, nanti kita bisa rubah lagi dia menjadi meja, kita bisa rubah lagi menjadi kursi misalnya. Bisa juga menjadi bingkai-bingkai foto misalnya. Itu kan menjadi salah satu persiapan yang memang harus kita concern lagi. Jadi kita memang harus mempersiapkan produsen yang memang dia membutuhkan si plastik kemasan tadi. Jadi itulah kenapa pentingnya nanti kita kebutuhan lokal, karena pada umumnya kan akan fluktuatif produksi dari bahan baku daur ulang tadi. Jadi kita hanya memikirkan pemasukannya, tapi tidak kita memikirkan seperti apa nanti bisa dimanfaatkan, itu juga akan menjadi masalah nanti.
Kemudian terkait negosiasi harga dasar, balik lagi kalau kita memang pasti akan ada faktor ekonomi juga. Bagaimana caranya kita bisa bernegosiasi dengan si produsen di sini terkait barang yang kita hasilkan di nanti yang fasilitas daur ulangnya. Kemudian satu permasalahan yang lain lagi adalah kalau pada suatu fasilitas daur ulang umumnya itu material yang digunakan itu sangat beragam dia. Jadi mulai dari kertas campuran, koran, kardus, gelas, sampai dengan botol plastik pun nanti akan ada berbagai macam grade-nya lagi. Dan masing-masing pasti akan ada bahan atau material yang nilainya lebih rendah. Atau bahkan malah dia tidak ada nilainya misalnya. Keragaman material ini mungkin bisa menjadi satu keuntungan, bisa juga menjadi suatu kelebihan sebenarnya yang nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sebenarnya. Kemudian, sorry. Apa saja material daur ulang? Jadi nanti ini beberapa macam material daur ulang itu ada kertas, kaca, aluminium, logam, plastik, serasa, sisa makanan, dan nanti ada juga dari ban dan karet. Jadi dari berbagai macam karet. Kemudian ini detail mengenai kertas, mungkin kita bisa lewat dulu. Dia salah satu produk yang tertinggi juga untuk kegiatan daur ulang biasanya. Kemudian berikutnya ada kaca. Pada saat proses daur ulang, yang utama di sini adalah kita memisahkan berdasarkan warnanya, kemudian memastikan tidak ada kontaminan, kemudian dicek juga spesifikasi yang dibutuhkan pasar, karena kaca ini umumnya banyak digunakan kembali itu untuk pembuatan wadah-wadah yang terbuat dari kaca atau beling. Jadi umumnya memang wadah-wadah kaca itu lebih mudah untuk kita recycle dibandingkan dengan wadah-wadah kaca-kaca yang berbentuk yang lain-lain. Apalagi ketika dia sudah ada warnanya. Kemudian untuk aluminium, umumnya pada sisa industri, daur ulangnya pada umumnya yang kita lihat sekarang ini lebih banyaknya yang skala kecil. Kalau kalian melihat di sekitar itu skala kecil yang nantinya dia dikumpulkan ke pengepul besar itu nanti baru diteruskan ke pabrik reklamasi dia. Jadi biasanya yang kita lihat di jalan itu pada umumnya pengepul besar dia, dan dia nanti setelah mengumpulkan dalam jumlah tertentu baru nanti dijual ke pabrik. Di pabrik nanti dipotong, diproses sampai menjadi di aluminium cair, nanti diproses lagi menjadi aluminium. Untuk besi ini yang contohnya adalah sama seperti pengepul-pengepul juga yang ada di kita. Jadi dia yang memang misalnya dari kendaraan misalnya, dari kendaraan yang dibongkar lagi, dijual satu persatu bagian-bagian spare part-nya, bisa juga dari sisa-sisa barang-barang elektronik misalnya, akan dipecah lagi dan dijual lagi. Dan prosesnya memang biasanya ada yang memang dari barang-barang yang lama dibuat, ataupun yang baru pun juga sudah ada proses recycle-nya. Selanjutnya untuk plastik, ada berbagai macam plastik yang bisa kita temui di sekitar kita. Pada umumnya adalah dalam bentuk PET atau HDPE di sini. Kemudian plastik di sini biasanya terdiri dari yang berbentuk termoplastik dan termoset, di mana pada umumnya yang bisa kita lihat sehari-hari itu ya dalam bentuk termoset di sini. Jadi dia tidak, ketika dipanaskan dia tidak bisa kembali lagi ke bentuknya yang sebelum dia dipanaskan. Daur ulangnya sulit karena tadi ada berbagai macam jenisnya, proses pembuatannya juga akan berbeda-beda. Jadi akan ada tahapan-tahapan yang berbeda lagi untuk pemprosesannya. Jadi yang berbeda di sini adalah resinnya beda, metodenya juga nanti dia berbeda.
Kemudian untuk serasa, sisa makanan juga nanti ke composting. Kemudian kita masuk ke material recovery facilities atau fasilitas untuk pemulihan material. Jadi di sini yang nantinya akan memisahkan bahan yang bernilai. Jadi kita memisahkan bahan yang punya nilai tinggi yang nantinya untuk diambil manfaatnya. Biasanya memang pasti lebih murah dari kita menggunakan insinerator. Dan jadi satu masalah sebenarnya ketika daur ulang berpikir hanyalah untuk daur ulang. Yang harusnya daur ulang itu kita berpikir kalau kita ada mengambil fungsi dari lingkungannya. Kita mengurangi dampak lingkungan, dan satu lagi adalah ekonomi. Kalau dari daur ulang ini kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi juga. Kemudian beban pemulihan atau daur ulang bahan bernilai rendah juga menjadi satu pertimbangan yang berbeda juga. Selanjutnya, untuk fasilitas sendiri nanti pasti akan disesuaikan dengan si pengolahnya. Bisa memang dispesifikkan hanya untuk bahan-bahan yang kering, bisa juga dicampur, ada yang kering dan ada yang basah. Jadi misalnya nanti ada komposter juga. Kemudian terkait perencanaannya ada 3 tahapan yang perlu disiapkan. Jadi yang pertama harus dilakukan analisis kelayakan, ada desain awal, desain akhirnya. Desain kelayakan, fungsi MRF sampai dengan pengadaan, desain awal itu nanti ada diagram alih proses sampai masalah kesehatan dan keselamatan, kemudian analisis kelayakan, ada desain akhir terakhir, dokumen-dokumennya sampai dengan dokumen pengadaan. Kemudian terkait desain material recovery facilities juga kita harus mempertimbangkan seperti apa sistem pengumpulannya, nanti terkait dari sumber yang akan kita kumpulkan sampahnya, seperti apa kebutuhan dasarnya, kebutuhan pasar outputnya seperti apa di sekitar daerah situ, apakah emang demand untuk plastik dari HDPI-nya tinggi, apakah demand di pasar tinggi, kemudian bagaimana teknologi untuk mekanisasinya, bagaimana efisiensi dari alatnya sampai ke viabilitas ekonominya. Selanjutnya, konfigurasinya untuk MRV di sini ada yang clean, ada yang dirty. Clean di sini adalah pemisahan bahannya, yang dirty di sini adalah campuran. Kemudian untuk unit operasi secara sederhananya akan ada screening, separasi magnetic, screening, dan air classification. Jadi ini prinsip untuk pemisahan si sampah tadi sebenarnya. Kemudian dalam perkembangannya ada beberapa teknologi, yang pertama single stream processing. Jadi single stream di sini dia hanya fokus ke satu jenis material atau bahan. Yang selanjutnya adalah integrated waste processing. Ketika di sini di fasilitas daur ulang juga ada fasilitas pengolahannya, apakah dia diubah ke energi atau yang lain sebagainya. Ini contoh gambaran bagian dari bagaimana pemisahan secara manual. Jadi di sini ada yang material yang berat, material yang ringan, ada penggunaan magnetic separator, menggunakan air knife, sampai ke hand sorting di sini karena secara manual. Sedangkan untuk yang otomatisnya ada beberapa peralatan lagi yang berbeda lagi, dan ini secara spesifik sudah bisa membagi berbagai jenis plastik. Kemudian detail dari unit operasinya ini screening. Screening ini lebih ke pengurangan ukuran biasanya, dari ukuran yang besar menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil, sehingga nanti akan memudahkan proses screening atau pemisahannya. Pemisahan bisa menggunakan cyclone separator, bisa juga air classification nanti, atau magnetic separation. Jadi logam nanti akan terikat dengan si magnet tadi. Kemudian perlu dipadatkan juga sehingga dia terkompaksi dan terpipih, kemudian ditimbang. Baru nanti ditransportasikan ke yang berikutnya, fasilitas berikutnya. Kemudian satu hal penting terkait fasilitas ini adalah harus adanya sistem penimbangan. Di sini yang menjadi corong utama yang melakukan pengukuran berapa inputnya, berapa kilogram, berapa ton daur ulangnya masuk, jenisnya apa saja, sumbernya dari mana saja, apakah ada waktu yang berbeda, berat kota seperti apa, akan dihitung di stasiun penimbangan ini. Kemudian
peralatan-peralatan yang akan dipakai pada satu fasilitas di sini adalah sampai dengan pembersih uap. Selanjutnya, ini referensi yang saya gunakan untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa cepat saja, karena selanjutnya mungkin kita bisa buka tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.